Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah engkau merasa sedang terpuruk, hutang menumpuk, dan rezeki seakan menjauh? Maka, lakukan ini. Bayangkanlah, di saat malam telah larut, ketika dunia terlelap dalam hening, engkau bangkit dari tidurmu, membasuhkan air wudhu yang dingin, lalu berdiri menghadap Tuhanmu dalam kesunyian yang suci. Engkau menengadahkan tangan, mengadu, memohon, menangis, dan di saat itulah langit sedang terbuka, rahmat Allah turun perlahan, doa-doa yang kau panjatkan melesat cepat menuju arsy-Nya, dan rezeki mengalir dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan. Salat tahajud dan istighfar, inilah dua amalan agung yang sering dilupakan, padahal keduanya adalah kunci rahasia kelancaran rezeki, penenang hati, dan pembuka jalan bagi pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang lebih menyesakkan daripada tersenyum di depan orang lain, sementara di balik senyum itu engkau menanggung hutang yang tak tahu bagaimana membayarnya? Malam makin larut, tapi matamu tak juga terpejam. Pikiranmu penuh angka, penuh tagihan, penuh tanya. Harus mulai dari mana lagi aku bertahan? Tidak ada pesan masuk yang menawarkan kelegaan. Tidak ada panggilan yang memberi kabar baik. Yang datang justru suara-suara batin yang menyesakkan, yang memojokkan, yang diam-diam mulai meruntuhkan iman. Tapi dengarlah ini, engkau tidak sendiri dan engkau belum kalah. Karena ketika semua pintu terasa tertutup, masih ada satu yang tak pernah terkunci, yaitu pintu langit yang terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya dengan air mata, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa Rabb-Nya tidak pernah tidur. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua pasti menginginkan kehidupan yang tenang, rezeki yang lancar, kebutuhan yang tercukupi. Namun tidak semua orang mendapatkannya dengan mudah. Ada yang telah bekerja keras, namun hasilnya tak seberapa. Ada yang telah berikhtiar siang dan malam, namun tetap merasa sempit dalam hidupnya. Mungkin bukan usahanya yang kurang, tapi ruh spiritualnya yang belum menguat. Saudaraku, jika engkau merasakan hal sama, mungkin ada satu pintu yang belum engkau ketuk, yaitu pintu langit di sepertiga malam terakhir. Bangunlah di sepertiga malam saat orang lain terlelap. Khusyukkan tahajudmu, lantunkan istighfarmu, dan biarkan air matamu jatuh. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku lelah berpura-pura kuat. Aku tersesat di jalan hidupku sendiri. Aku malu, tapi aku tahu Engkau lebih dekat dari yang kupikir. Maka jangan biarkan aku terpuruk dalam ujian ini." Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya sholat tahajud dan sebuah zikir ringan tapi begitu luar biasa manfaatnya. Sholat tahajud adalah jalan istimewa bagi hamba-hamba pilihan Allah. Ia bukan sekadar ibadah sunnah, tapi sebuah panggilan rindu dan cinta dari Allah. Di saat semua manusia tertidur lelap,
engkau memilih untuk berdiri dalam gelap menghadap kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat tahajud akan diberikan derajat yang tinggi dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Dan di waktu tahajud itu pula Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah bagi hambanya yang ikhlas menghadap dan menyebut namanya di waktu yang sangat dicintainya. Mari bangkitlah di sepertiga malam saat semua terlelap. Tinggalkan sebentar kenyamanan tidurmu demi sebuah pertemuan yang istimewa dengan Rabb-mu. Wudulah dengan hati yang tenang, lalu tegakkan sholat tahajud meski hanya 2 rakaat, karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia, mendengar doamu, melihat air matamu, dan mengabulkan permohonanmu. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena setiap langkah kecil menujunya akan dibalas dengan rahmat yang besar. Bangunlah di sepertiga malam saat orang lain terlelap. Khusyukkan tahajudmu, lantunkan istighfarmu, dan biarkan air matamu jatuh. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku lelah berpura-pura kuat. Aku tersesat di jalan hidupku sendiri. Aku malu, tapi aku tahu Engkau lebih dekat dari yang kupikir. Maka jangan biarkan aku terpuruk dalam ujian ini." Jadikan tahajud sebagai pelabuhan hatimu, tempatmu berkeluh kesah, dan saksi cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Rezeki yang engkau nanti, ketenangan yang engkau cari, dan pertolongan yang engkau rindukan, semuanya bisa bermula dari sujudmu di waktu malam. Setelah engkau selesai melaksanakan sholat tahajud, jangan terburu-buru beranjak. Duduklah sejenak, rasakan keheningan malam, lalu lafalkan istighfar dengan hati yang tunduk. Ucapkan, "Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih." Atau cukup dengan istighfar pendek, "Astagfirullahalazim." Lakukan sebanyak yang engkau mampu, 30 kali, 70 kali, atau 100 kali. Yakinlah setiap lafaz istighfar akan membuka satu pintu ampunan, dan setiap pintu ampunan akan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini engkau sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu. Usaha terasa sia-sia, doa seperti belum terjawab. Namun jangan menyerah. Bangkitlah dan ketuklah pintu langit di sepertiga malam yang penuh kemuliaan itu. Jadikan tahajud sebagai teman malam, jadikan istighfar sebagai lantunan hati. Insya Allah rezekimu akan dilapangkan, masalahmu dipermudah, dan hatimu akan diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kadang kita lupa bahwa rezeki ini bukan sekadar tentang angka di rekening, bukan cuma tentang jumlah rupiah yang ada di saku kita. Kita terlalu sibuk berlari mengejar jalan keluar yang tampak oleh mata, hingga tak sadar bahwa yang paling kuat bukanlah kaki kita, tapi sujud kita.
Jangan pikir Allah tidak melihat air matamu atau mengabaikan lelahmu. Justru di saat engkau paling tidak punya apa-apa, saat itulah Allah paling dekat padamu. Ada satu doa yang dahulu sering diucapkan oleh Nabi saat kesulitan menghimpit. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu, sehingga aku selamat dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Doa ini bukan hanya permohonan agar hutang lunas. Ini adalah permohonan agar hati kita tak lagi menggantungkan diri pada dunia, tapi hanya pada Rabb yang Maha Kuasa. Dan Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, Surat At-Talaq ayat 2-3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bacaan ini bukan hiasan suara, ini adalah janji langit yang akan menjelma nyata bagi siapa saja yang benar-benar menggantungkan harapan hanya pada Allah. Dan engkau yang hari ini menangis dalam diam, besok bisa tersenyum dalam takjub ketika rezeki itu datang dari arah yang bahkan tidak kau tulis dalam rencana hidupmu. Jadi jangan buru-buru putus asa, karena di saat engkau merasa semuanya sudah berakhir, bisa jadi itulah momen di mana Allah sedang menulis awal yang baru untukmu. Jika engkau berpikir bahwa solusi dari semua ini adalah uang, maka engkau akan terus merasa kurang. Karena hutang yang paling berat bukanlah pada angka, tetapi pada jiwa yang lelah mengejar tanpa arah. Tiada beban yang tak bisa kita hadapi, dan tiada pintu rezeki yang tertutup selamanya. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan hikmah berikutnya. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki dan memudahkan kita dalam melunasi setiap hutang yang ada. Semoga nasihat ini menjadi lentera yang menerangi jalanmu. Semoga menjadi perantara turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidupmu. Jika kau rasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kau cintai. Karena bisa jadi satu langkah kecil ini akan menjadi sebab datangnya hidayah dan kelapangan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.